Shalom. Terima kasih sudah meluangkan waktu sejenak di tengah kesibukan Anda untuk duduk mendengarkan serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa agar waktu ini menjadi waktu yang menyegarkan bagi jiwa Anda. Topik renungan kita sepanjang minggu ini adalah berdiri bersama kaum miskin. Bagian firman Tuhan yang menjadi fokus perenungan kita terambil dari Amsal pasal 22 ayat 2, terjemahan baru yang berbunyi demikian. Orang kaya dan orang miskin memiliki kesamaan. Tuhanlah yang menjadikan mereka semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seringkali kita menilai seseorang dari merek pakaian yang dikenakannya, kendaraan yang dimilikinya, harta yang dikumpulkannya, jabatan yang disandangnya, juga latar belakang keluarganya. Namun, sadarkah kita kalau semua itu tidaklah menentukan nilai kita di hadapan Tuhan? Kita mungkin pernah bertanya, kalau begitu mengapa ada orang yang kaya dan orang yang miskin? Salah satu jawabannya adalah karena Tuhan ingin menguji bagaimana orang kaya menggunakan harta dan kekuasaannya. Apakah mereka mau berbagi kepada sesama, berlaku adil terhadap semua orang, dan tetap rendah hati atau malah menjadi sombong dengan segala yang dimilikinya. Sementara itu, Tuhan juga ingin menguji orang miskin lewat kesabarannya, usaha, kerja kerasnya, serta keinginan dan harapan-harapannya. Firman Tuhan dalam Amsal 22 ayat 2 hari ini mengingatkan kita bahwa orang kaya dan orang miskin bertemu. Yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Ayat ini menegaskan bahwa Tuhan tidak membedakan orang kaya dan miskin. Seseorang diberkahi dengan kelimpahan atau hidup dengan terbatas, semuanya telah diatur oleh Tuhan. Tuhan menghendaki agar semua orang dapat hidup berdampingan dan saling melengkapi di tengah masyarakat. Sebab setiap manusia adalah ciptaan Tuhan yang sangat berharga dan memiliki nilai yang sama. Tak peduli apa merek pakaiannya, kendaraannya, hartanya, jabatannya, dan latar belakang keluarganya. Kebenaran ini berlaku sepanjang masa dan di setiap zaman. Sejak manusia diciptakan sampai sekarang dan dalam seluruh kehidupan manusia, baik itu di rumah, di sekolah, di tempat kerja, di tempat ibadah maupun di masyarakat. Pada akhirnya, segala bentuk perbedaan ekonomi dan status sosial akan memudar di hadapan Tuhan. Dengan mengakui bahwa Tuhan adalah pencipta semua manusia, berarti kita tidak boleh merasa diri lebih tinggi dari orang lain, terutama dari orang-orang yang terbatas dan kurang mampu. Kita harus selalu mengingat bahwa setiap kita memiliki nilai yang sama di mata Tuhan. Tak ada sepeser pun kekayaan yang dapat kita bawa sewaktu penghakiman. Oleh karena itu, kita harus saling menghormati, saling mengasihi, dan tidak membeda-bedakan satu sama lain. Kita pun berkewajiban untuk memperlakukan sesama dengan kasih dan penuh hormat, serta tak enggan menolong mereka yang membutuhkan. Mari kita merenungkan sejenak. Apakah kita telah memandang setiap orang sebagai ciptaan Tuhan yang berharga? Apakah kita bersedia untuk duduk, menyapa dengan tulus, dan mendengarkan kisah hidup para petugas kebersihan, pedagang kecil, juga pekerja harian yang kita temui? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas keadaan hidup yang telah Engkau percayakan kepada kami saat ini. Ampunilah kami bila terkadang kami masih memandang orang lain lewat pakaian, kendaraan, harta, jabatan, dan latar belakang keluarganya. Bentuklah hati kami untuk melayani dan mengasihi semua orang tanpa pilih kasih. Berikan kami kepekaan dalam pergaulan, agar kami dapat memperlakukan semua orang dengan baik dan tulus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya renungan hari ini boleh menuntun langkah kita sepanjang hari ini.
Selamat beraktivitas dan sampai jumpa lagi dalam renungan kita bersama esok hari. Tuhan Yesus memberkati.